Beralih ke kabar lainnya, pemirsa, setelah resmi dipilih menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Novian Bakri menggelar sarasehan yang dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas dan juga Ketua MPR Bambang Susatyo. Ketua Kadin pun menyatakan bahwa Kadin siap merangkul lebih banyak pelaku usaha di tanah air. Hari ini Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Anindya Novian Bakri menggelar sarasehan yang dihadiri Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas, Ketua MPR Bambang Susatyo, dan juga anggota Formatur Munaslup Kadin Indonesia, diantaranya Erwin Aksa, Jayabaya, M. Kadafi, serta Nita Yudi. Dalam sambutannya, Ketua MPR Bambang Susatyo menyampaikan ucapan selamatnya atas dipilihnya Anindya Novian Bakri sebagai Ketua Umum Kadin. Bambang Susatyo pun mengingatkan banyak hal yang harus dilakukan Kadin, terlebih dalam menyambut pemerintahan baru. Pertama-tama kita bersyukur bahwa kemarin telah berjalan dengan baik, ya, lancar sehingga terpilih saudara kita Anindya Bakri sebagai Ketua Umum terpilih 2024-2029. Tentu banyak hal yang harus kita lakukan baik ke dalam maupun keluar. Ke dalam kita harus melakukan konsolidasi, ya. Harus ada konsolidasi yang membuat kita lebih solid lagi, merekatkan apa yang retak hari ini. Itu tugas kita. Keluar adalah bagaimana kita bisa langsung tune in, ya, dengan pemerintahan baru yang akan datang. Ketua Umum Kadin Anindya Novian Bakri pun menyatakan Kadin siap menjadi mitra strategis pemerintahan yang baru. Anindya pun berharap Kadin dapat merangkul lebih banyak pihak di dunia usaha. Kenapa kita semua ada di sini, Pak Menteri? Kita percaya ketika kita bisa membuat perekonomian Indonesia maju, pasti masyarakatnya jauh lebih sejahtera, politik juga bisa lebih stabil, dan mudah-mudahan kita juga bisa menjadi Indonesia Emas di 2045, Pak. Ya. Dan kami melihat, Pak, kemarin waktu kami diskusi begitu banyak sekali harapannya untuk bukan saja Kadin itu kuat yang ada di sini, Pak, tapi jelas kita tahu bahwa beberapa teman-teman kita belum bergabung dan pasti akan bergabung. Ya. Nah, di sini saya lihat penting karena Kadin bukan institusi politik, jadi kita mesti bisa merangkul sebanyak mungkin teman-teman di dunia usaha, dan itu adalah niat kami. Bapak Menteri yang baik hati, melihat 2025, Pak, kami mempelajari semua struktur budget 2025, Pak, bahwa banyak sekali harapan di pemerintahan sekarang dan tentunya yang melanjutkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan dari strukturnya jelas bahwa Kadin itu harus bisa memberikan kontribusi positif, baik tentunya bagaimana meningkatkan konsumsi domestik. Jadi teman-teman ini untuk memastikan daya beli tetap ada, maupun bekerja sama dengan pemerintah untuk belanja modalnya membangun rumah sakit, sekolah. Dan tidak lupa kami ingin fokus untuk meningkatkan investasi, Pak. Dalam kesempatan ini, Menkumham Supratman Andi Aktas pun menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Ketua Umum Kadin yang baru periode 2024-2029. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham Supratman Andi Aktas mengucapkan selamat atas terpilihnya Anindya Novian Bakri menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia 2024-2029. Menkumham Supratman juga menyatakan dukungannya terhadap kepengurusan baru Kamar Dagang Indonesia Kadin Indonesia di bawah kepemimpinan Anindya Novian Bakri. Yang saya hormati Ketua Umum terpilih Kamar Dagang dan Industri 2024-2029. Saya ucapkan selamat ke Mas Anin atas amanah yang baru.
yang saya hormati Pak Erwin Aksa. Beliau juga sama, asal saya sama Pak. Kalau dulu zaman Kak Ucu, maaf, saya dulu dengan Pak JK, kalau beliau sempat telepon saya, karena dari dulu saya begitu dekat dengan beliau. Jadi selalu keseleo saya menyebut nama, selalu panggil nama kesayangan. Jadi Kak Ucu, Pak JK dengan Pak, dulu waktu kita bahas Undang-Undang Cipta Kerja kami banyak berinteraksi sama Pak Rosan dan sekarang menjadi Menteri Investasi. Juga ke Mas Kadafi, sama-sama di parlemen juga. Dan kepada semua jajaran teman-teman Kadin se-Indonesia dari provinsi yang saya hormati. Di luar untuk hadir dalam belanja modal yang disiapkan oleh pemerintah, tapi juga investasi dari teman-teman juga sangat diharapkan. Karena dengan demikian kalau investasi itu pun juga saya titip tidak hanya terfokus kepada industri-industri yang berbasis sumber daya alam, tetapi juga industri-industri manufaktur menjadi sesuatu yang sangat urgent bagi kita, karena itu padat karya juga ya, padat karya termasuk mungkin menjadi tantangan Mas Anin dan teman-teman semua. Industri tekstil kita sekarang mengalami sebuah masalah yang besar, dan minimal kalau tadi kita mau membangun sebuah industri yang berbasis ekspor, setidak-tidaknya satu. Kalaupun kita belum bisa ekspor, tapi yang bisa mensubstitusi impor, itu sudah jauh lebih bagus dan membantu pemerintah dalam hal pengembangan industri ke depan. Nah karena itu sekali lagi saya ucapkan selamat kepada hasil Munas yang telah digelar dan telah memilih pengurus dan sudah hadir formatur yang disusun. Saya berharap ini menjadi wadah untuk kita bersatu padu menjadikan Kadin sebagai satu-satunya wadah dan mitra strategis pemerintah, dan ini bisa menjadi kebaikan buat semua rakyat Indonesia.